Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Luar biasa. Mari kita akan datang ke hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang masih ada di luar untuk boleh masuk ke dalam, karena ibadah akan kita mulai, yang akan kita habiskan oleh gembala kita Bapak Pendeta John Pinaria. Waktu dan kesempatan. Iya, mari kita bangkit berdiri. Shalom semuanya. Kita akan minta mohon pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami datang untuk memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, beribadah kepadamu. Untuk itu Tuhan, lawatan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan kiranya turun atas kami, menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala kita sudah kita habiskan. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau bersatu teguh. Biar setiap kita mau fokus pada Tuhan, karena kita mau akan menyembah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadi kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami. Haleluya. Mari kita sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Karena yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus,
Bapak Ibu terima kasih sudah masuk di dalam kebaktian Tuhan. Kau yang mulia, jiwa, kedua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Kami mau memujimu, oh sorak-sorak Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita mau Tuhan, biar semua laut itu Tuhan Yesus, semua gunung Tuhan Yesus tunduk akan Kau. Haleluya. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi Tuhan.
penyembahan mereka Tuhan Yesus, kami yakin sedang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau berkata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pembelaan, pertolongan, dan kesembuhan yang Kau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang paling berkuasa di atas alam semesta ini. Dan kami adalah menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami memudahkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Datang dengan sukacita dan sorak-sorai. Inilah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Di GIP Philadelphia Tuhan Yesus. Sukacita kami luar biasa. Dan kami percaya juga saudara-saudara kami yang tidak ada di sini Tuhan Yesus, tapi sedang beribadah bersama-sama kami melalui online Tuhan Yesus. Kami percaya sukacita mereka juga ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masuk lebih dalam lagi bersukacita bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan jangan tos deh. Yang paling 10 dari jauh. 10 orang. Luar biasa. Kita masuk hadirat Tuhan. Datanglah ke baitnya. Mari saudara-saudara, kita mau bersukacita. Haleluya.
atas sukacita kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan bangkit, kita menyatakan ke seluruh dunia, apalagi bagi Indonesia, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Kita mau serukan bersama-sama. Haleluya. Bukan bangkit. Sama-sama. Mari kita semua. Yes. Oh, haleluya. Bapak Ibu, penuh dengan sukacita, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Wajah-wajah yang tersenyum semeringah pagi hari ini. Menghadap Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersiap-siap. Saat itu Bapak Ibu, kita mau katakan Engkaulah kekuatan Tuhan. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami.
manusia berubah, kesehatan kami berubah, situasi sekeliling kami berubah, tapi Engkau tidak berubah. Yes. Dan Engkau sumber sukacita kami. Amin. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan perubahan, Engkau adalah satu-satunya konstan yang menjadi sumber kekuatan kami. Amin. Kami hadir pagi hari ini masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Mengucap syukur secara online, onsite, kami boleh hadir untuk beribadah. Kami tidak melihat COVID seperti Daud tidak melihat Goliat, tetapi kami melihat seperti Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Maka kami hadir menyembah Engkau, pencipta dan penebus kami. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Ya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini juga kami merindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati. Seperti rusa merindukan air yang segar, Ya. jiwa kami merindukan firman Tuhan. Amin. Yang akan menguatkan kami, yang akan memulihkan kami, Amin. yang akan memanggil kami kembali, yang akan menguatkan kami, bahkan yang akan mengoreksi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dengan masih posisi berdiri, mari kita buka firman Tuhan untuk pagi hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diberkati dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Apa kabar umat pilihan Tuhan? Luar biasa, dahsyat, spektakuler. Pagi ini di banyak gereja tidak ada ibadah. Di Jakarta karena PPKM. Dan kita hadir bukan karena kekuatan kita. Amin. Kita hadir karena kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Tidak ada batasan baginya. Dan marilah kita beribadah menyenangkan hati Tuhan. Saya juga menyambut rekan-rekan seiman yang beribadah melalui rumah. Kiranya melalui offsite, tetap melalui online, tetap mengucap syukur, bersuka cita, karena ada banyak tempat di dunia saat ini untuk beribadah pun mereka sangat sulit. Terima kasih. Yang penting ada di onsite, online, yang penting bukan offsite. Ya, offsite berarti melanggar apa yang Tuhan tentukan. Baik, sebagai pembukaan renungan saya pagi hari ini saya beri judul Iman yang Imun. Iman yang imun. Kita untuk imun secara sehat berarti harus makan yang benar, istirahat yang benar, kemudian vitamin itu supaya tubuh kita sehat. Apalagi dengan adanya COVID. Nah ternyata tidak hanya tubuh kita, raga kita harus imun, iman kita juga imun. Amin. Yes. Banyak sekarang karena COVID dan sudah masih berjalan sampai saat ini, imannya sudah goyah. Bagaimana dengan kita? Punya daya tahan tidak? Saya tadi berbicara hanya dengan beberapa orang saja, Bu Kuning, Pak Marbun. Saya bisa melihat pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi dalam pekerjaan, di kantor. Ya. Tapi ada saja, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, kita tidak kekurangan. Amin. Ya. Jadi saya mau mengajar kita pagi hari ini untuk mempunyai iman yang imun. Ada vitamin, namanya vitamin B3. Nah ini yang menjadi bagian renungan saya. Yang pertama, bersuka cita. Firman Tuhan berkata, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Nah dalam bahasa Inggrisnya, bersuka cita itu ada perbedaan antara happy dan joy. Happy depends on what happened. Happy tergantung dengan apa yang terjadi. Kalau saya punya pekerjaan, I'm happy.
Kalau saya ada promosi, I'm very very happy. Tapi kalau saya kehilangan pekerjaan, I am not happy. Dan kalau saya tidak ada pekerjaan sampai setahun, 2 tahun, I'm very very not happy. Jadi happiness depends on what happened. Artinya happiness itu tergantung dengan apa yang terjadi. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, ada pekerjaan ataupun tidak ada pekerjaan, harus ada joy. Amin. Karena joy kita tidak bergantung kepada situasi. Joy kita tidak bergantung kepada kesehatan yang cenderung berubah. Yes. Joy kita bergantung kepada firman Tuhan yang tidak berubah. Amin. Dan pribadi Tuhan yang tidak berubah. Kalau saya ke Ambon, saya suka tanya mahasiswa dalam logat Ambonnya begini. Ada sukacita ke saint. Ada sukacita ke saints. Artinya ada sukacita tidak? Sebagai catatan samping, kalau di Jawa makan seng mati, kalau di Ambon seng mati, seng makan mati. Begitu pikirannya saya. Tapi saya mau katakan ada sukacita tidak? Saya harapkan kita pulang hari ini ada sukacita. Amin. Karena Tuhan kita tidak berubah. Ya. Kemudian ada satu ayat, mari kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Saya bacakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sepertinya tidak ada harapan karena bunga melambangkan ada masa depan, ada pertumbuhan. Kemudian pohon anggur tidak berbuah, tidak ada panen, tidak ada penghasilan. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tidak ada harta benda. Mari kita baca bersama-sama ayat 18, 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang mengangkat aku. Amin. Dengan mengangkat tangan, saya ingin tahu siapa yang ambil bagian dalam program baca ayat firman Tuhan 5 pasal per hari. Angkat tangan. Banyak. Saya mau sharing dikitnya. Ada satu malam saya membaca di ulangan, kalau nggak salah 7 sampai 12 kira-kira. Kemudian setelah sampai di pasal 12, saya lihat kayaknya saya pernah baca nih cerita ini, pasal ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah selesai 5 pasal, saya baca buku yang salah. Harusnya di ulangan, saya baca yang di bilangan. Nah, ini juga sebagai nasihat ya. Kurangi bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ya, dan itu terjadi 2 kali. Keledai saja katanya tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Jadi ini menunjukkan mungkin waktu baca yang pertama udah ngantuk sehingga cuma membaca. Setelah saya baca, ini kayak sudah pernah baca, ternyata sudah lewat. Jadi harus baca 1 kali lagi. Dan saya tidak akan bahas. Kadang-kadang saya suka lupa jam saya, HP saya matiin. Jam setengah 12 tuh tiba-tiba ting 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 ting. Udah pada banyak yang baca. Setengah 1. Ya, jadi nggak apa-apa, kita nggak perlu bahas yang hal itu. Tapi saya mau tanya, sumber sukacita kita apa? Saya mau katakan, sukacita bukan hasil pekerjaan kita, tetapi hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Galatia 5 ayat 22 saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya mau kasih catatan, buah roh itu hanya 1, bukan 9. Walaupun ditulis 9. Karena dikatakan buah roh. Berarti ada 1 buah dengan 9 rasa ini. Kita nggak bisa bilang hari ini, hari Minggu, saya mau kasih. Besok saya mau sukacita. Lusa saya mau damai sejahtera. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan bekerja dalam kita, maka harus ada sukacita. Setiap saat. Ya. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku,
dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Dengarkan, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu bagaimana supaya kita melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan bekerja dalam hidup kita dan ada sukacita? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau tidak ingat apa-apa dari khotbah saya, ingat ini. Jangan lupa saat teduh setiap pagi. Jangan lupa apa? Saat teduh. Ya, setiap pagi. Dan saya mau ingatkan, saya pernah bagikan ini sudah lama, bahwa di Timur Tengah sampai saat ini gembala-gembala mengumpulkan domba-dombanya di satu tempat setiap malam. Dan tidak hanya satu gembala dengan domba-dombanya, tapi ada banyak gembala dengan banyak domba. Kemudian pada pagi hari, sama seperti di Yohanes 10, gembala berdiri depan pintu, kemudian memanggil domba-dombanya satu persatu sesuai dengan nama dia, nama dombanya. Dan jadi misalnya seperti ini, bintik coklat, maju satu. Bintik hitam, maju satu lagi. Ekor pendek, pokoknya sesuai dengan ciri khas mereka, satu persatu domba itu datang karena domba sudah terbiasa mendengar suara gembalanya. Dan saya mau ingatkan juga, mungkin orang nggak kenal nama kita. Mungkin nama kita ada satu, mungkin nama kita ada dua, Chandra ada bisa 5 namanya. Ya, tapi saya mau bilang, orang tidak mengenal nama kita, tapi Tuhan tahu siapa kita. Amin. Kemudian domba-domba ini gembala memimpin ke padang rumput yang berumput hijau. Kemudian di situ mereka merumput. Setelah mereka merumput, mereka pergi ke tempat yang tenang, ada aliran air, kemudian ada pohon yang rindang, dan kalau anjing, kalau dia makan, dia selalu langsung telan. Tetapi kalau domba, kambing, lembu, itu mereka ada namanya memamah dia. Jadi rumput yang ada di lambung itu dikeluarkan, kemudian dikunyah-kunyah. Masukkan lagi, dikeluarkan, dan ternyata Bapak Ibu sekalian, pada saat domba duduk tenang menikmati rumput itu, dia produksi susu paling bagus, dia produksi wool paling bagus, dia produksi daging paling bagus. Artinya, waktu paling produktif bagi domba adalah pada saat dia duduk tenang menikmati rumput. Dan proses memamah biak ini dalam bahasa aslinya itu adalah meditation, merenungkan. Jadi saya mau ingatkan, waktu yang paling produktif bagi anak-anak Tuhan bukan pada saat kita berkhotbah, bukan pada saat kita menjadi worship leader, bukan pada saat kita melayani. Waktu yang paling produktif bagi anak-anak Tuhan adalah waktu dia duduk diam setiap pagi mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Kenapa kita sering lupa? Pasti karena capek. Tuhan Yesus capek tidak? Waduh, dalam pelayanannya di Markus 1 dikatakan pada waktu pagi hari Sabat dia mengajar. Kemudian pada saat dia mengajar dia mengusir roh jahat. Kemudian setelah dia keluar dia pergi menyembuhkan penyakit sakit demam ibu mertua Petrus. Kemudian semalam-malaman dia menyembuhkan banyak orang, dan semalam-malaman dia mengusir banyak roh-roh jahat. Sibuk nggak Tuhan Yesus? Sibuk. Tapi Markus 1 ayat 35 mengatakan pada waktu hari masih gelap, ia pergi keluar dan ia berdoa. Waktu hari masih gelap itu waktu gelapnya gelap. Jadi antara jam 3 sampai jam 5. Makanya kalau maling datang tuh biasanya jam 3 karena kita lagi pulas-pulasnya tidur. Ya, tapi justru walaupun capek, Tuhan Yesus saat teduh. Jadi saya mengingatkan di kita, salah satu hal yang membuat kita bisa ada sukacita adalah waktu kita bersama Tuhan setiap hari. Pentingkan waktu pribadi atau kalau ada kesempatan dengan istri. Kami sekarang di tahun baru ini, mulai dari awal Januari sampai hari ini, ada waktu doa kami bersama-sama. Baca firman, mendoakan juga GGP Philadelphia, keluarga masing-masing. Jadi pentingnya saat itu. Yang kedua,
supaya melekat kepada Tuhan, baca firman, kemudian berdoa, kemudian beribadah, kemudian yang paling penting adalah juga melakukan pelayanan. Jadi kalau kita lakukan semua ini, saat teduh, baca firman, berdoa, beribadah, melakukan pelayanan, berarti kita melekat dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bekerja dalam hati kita, maka buah roh itu ada, dan ada sukacita. Amin. Amin. Nah, catatannya adalah bersukacitalah senantiasa. Apakah cuma bersukacita hari Minggu? Tidak. Ya, kita nggak usah tunggu hari Senin keluar di lapangan parkir. Kalau ada tempat lain ya, bukan di sini. Wah, udah mulai suami istri udah ribut ya. Anak-anak udah berantem lagi. Jadi artinya kita bersukacita justru bukan dari saat kita ibadah, tetapi dari saat kita keluar pintu ini sampai kita masuk lagi minggu depan, itu sukacita kita. Ya, saya mau kuatkan, kita tidak tahu apa yang kita jadi minggu depan, tapi Tuhan tidak berubah, firman-Nya tidak berubah, sukacita kita tetap. Kemudian nomor 2, berdoa atau sembahyang. Ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Saya mau katakan, posisi yang paling iblis takuti bukan pada saat kita terbang dalam KKR rohani, bukan pada saat kita berlari-lari dalam pelayanan khusus, bukan pada saat kita berjalan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, bukan pada saat kita duduk baca firman Tuhan, bukan pada saat kita berdiri berkhotbah ataupun bersaksi, bukan juga pada saat kita duduk belajar firman Tuhan. Posisi yang iblis paling takut kita lakukan adalah pada saat kita bertelut, tunduk kepala dan berdoa. Itu makanya kalau diajak berdoa, sedikit yang datang. Karena iblis tahu kalau orang berdoa, banyak hal akan terjadi. Nah, saya mau ingatkan, banyak hal tidak terjadi karena kita tidak berdoa. Jadi dikatakan begini, saya ingatkan lagi, tetaplah berdoa. Dalam pengalaman rohani saya, Tuhan itu menjawab dalam 5 hal. Yang pertama, terima. Saya minta, Tuhan kasih. Yang kedua, tidak. Saya minta, Tuhan bilang tidak. Dan saya mau ingatkan, kalau Tuhan sudah bilang tidak, jangan minta-minta lagi. Kemudian yang ketiga, tunda atau tunggu. Artinya belum terima, belum tidak, berarti minta terus. Minta terus. Kemudian yang keempat, tukar. Artinya saya minta satu, Tuhan kasih yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, pada saat saya minta, Tuhan tambah. Saya minta satu, Tuhan kasih lebih. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Sekarang bagaimana sikap kita? Saya mau ingatkan Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar bahasanya. Ambil contoh adalah Elia. Dia berdoa berapa tahun tidak hujan? 3. Dia berdoa berapa tahun hujan terus? 3. Elia orang biasa, yang luar biasanya adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan seringkali akan bekerja pada saat anak-anaknya berdoa. Mari sediakan waktu berdoa di minggu yang baru. Untuk usaha kita, untuk keluarga kita, untuk sekolah anak-anak, untuk pelayanan kita. Saya percaya minggu depan kita akan bersaksi luar biasa Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah syukur. Kalau vitamin B3 yang pertama adalah bersukacita, yang kedua berdoa, kemudian yang ketiga bersyukur. Ayat 18 kita lihat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur. Nah, kalau penyembahan kita memuji Dia karena siapa Tuhan. Tetapi kalau mengucap syukur, kita memuji Dia karena apa yang Dia lakukan. Ya. Nah, mengucap syukur dikatakan begini. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan mengucap syukur untuk segala hal. Saya tidak mengucap syukur untuk COVID. Saya tidak mengucap syukur banyak teman-teman yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi melalui COVID.
Saya tidak mengucap syukur banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan melalui COVID. Saya tidak mengucap syukur untuk kematian. Saya tidak mengucap syukur untuk kehilangan pekerjaan. Tapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam menghadapi semua ini. Karena apa kita mengucap syukur? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kan dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah satu kesaksian ucapan syukur yang ingin saya bagikan sebagai penutup renungan ini adalah di tahun 2013 kami mengenal pada saat Natal. Di tahun itu juga saya mengenal Pak John. Jadi kita sudah hampir 9 tahun ini. Apa namanya? Bukan hanya rambut semakin memutih, tapi rambut semakin menipis. Nggak tahu 9 tahun lagi mungkin saya udah model botak aja lah, udah nggak perlu rambut lagi. Ya, 9 tahun dan saya mengucap syukur untuk persahabatan kita. Ya. Kemudian kami juga mengenal di tahun yang sama namanya Diana Muldo. Orang Manado, cantik banget. Hamba Tuhan, baru menikah, ingin merindukan punya anak. Terus kami melayani sama-sama di Jati Bening ini juga. Apa namanya? Gerejanya, gereja Protestan Reform apa gitu. Kemudian di akhir daripada ibadah, Diana datang, Om, kita melayani sama-sama yuk di Cipinang, penjara. Terus saya bilang, aduh terima kasih Diana, boleh. Di tahun 2014, mendapat kabar, undangan itu, kemudian Diana worship leader, kemudian saya membawa firman dan kita lakukan pelayanan sama-sama di rumah pertahanan Cipinang. Kemudian dikatakan, Om, nanti bawa firman ya di kantor saya. 3 bulan kemudian kesempatan itu datang, saya membawa firman di kantornya dia, NSN, kalau nggak salah dulunya Nokia Software Network, kemudian jadi perusahaan apa gitu. Nah dari bulan Maret atau bulan Juni saat itu, saya tidak mendengar kabar apa-apa lagi dari Diana. Kemudian di Desember, setahun setelah kami mengenal Diana, mendapat kabar bahwa dia sudah stadium 4 kanker payudara. Kami langsung ke rumah sakit, terus biasanya kalau datang mengunjungi yang sakit, harusnya yang mengunjungi yang menghibur, yang sakit. Dari malam itu, saya yang dihibur. Karena pada saat kami datang, Sandra langsung datang ke Diana, dipeluk, meluk Diana. Badannya sudah kurus, sudah tidak bisa tidur terlentang karena sudah penuh dengan cairan di bagian dadanya. Kemudian rambut sudah mulai rontok, dan dia memeluk Sandra dan mengatakan, Tante, apa lagi yang harus saya lakukan? Saya sudah melayani, saya sudah memberi yang terbaik, apalagi. Kemudian Sandra bilang berdoa dan mengucap syukur. Nah malam itu saya berdiri agak jauh dan saya mendengar dalam posisi sakitnya Diana menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk suami, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk perkawinan, terima kasih untuk masa depan, terima kasih untuk pekerjaan, dan dia mengucap syukur. 2 minggu kemudian, Diana dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saya tidak akan pernah lupa. Ayat ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau saya lagi kan lawan kata dari mengucap syukur bukan tidak mengucap syukur, sungut. Ya. Kalau saya sudah mulai sungut, saya teringat akan Diana. Dan akhirnya saya belajar untuk mengucap syukur. Nah, sebagai penutup juga secara singkat saya minta 1 orang sebelah kiri saya, 1 orang di tengah saya, 1 orang di kanan saya, komplitkan kalimat ini. Saya mengucap syukur untuk. Silakan. Siapa di sini yang mau berdiri dan mengatakan di hadapan kita semua sekalian belajar, saya mengucap syukur untuk. Siapa aja? Silakan. Rere ingin berdiri, silakan. Saya mengucap syukur setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saya.
Terima kasih. Tengah saya. Kalau nggak ada sukarela, saya langsung nunjuk. Silakan. Pak Zakaria mau berdiri, mengucap syukurlah. Saya mau mengucap syukur bahwasanya Tuhan sampai detik ini Tuhan melawat saya. Terima kasih. Dan bagian sini satu orang. Oh, sudah berdiri. Silakan. Berdiri duluan, Pak. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Saya mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah anugerahkan sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, 1 Tesalonika 5 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah, ketiga-tiga itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi Yesus, bagi kamu. Dua hal, ini adalah kalimat perintah. Kalau kita tidak punya sukacita, kita tidak berdoa, dan kita tidak bersyukur, berarti kita hidup tidak taat. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Kalau kita tidak punya sukacita, kita tidak punya waktu untuk berdoa, dan kita tidak punya rasa syukur, berarti kita hidup di luar kehendak Tuhan. Iman yang imun, vitaminnya ada 3B. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Sekali lagi, iman yang imun, vitaminnya ada vitamin 3B. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tolong pemain gitar Asyar. Bapak Ibu sekalian, setiap kali mendengarkan firman Tuhan harus ada keputusan yang diambil. Mungkin kita tidak bersukacita, mungkin kita tidak lagi berdoa. Kapan terakhir kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Mungkin kita tidak lagi bersyukur. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat iman kita mempunyai daya tahan. Tolong kunci C. Kemudian iman kita mempunyai daya tahan kalau ada sukacita, sembahyang, dan syukur. Baru keputusan, dan kita nyanyi bersama-sama. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam duka, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa percaya firman telah menjadi rema bagi kami semua. Biarlah setelah mendengarkan firman-Mu, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang untuk mau berdoa tetap senantiasa. Dan Tuhan, kami mau pulang dengan rasa syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk penyediaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bekerjalah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Johan 25 atas firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini. Kita belajar kembali Bapak Ibu untuk memiliki iman yang berimun, yaitu tetap bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk pengumuman Bapak Ibu. Pertama adalah ibadah tetap pada hari Minggu yang akan datang jam 7:30. Jadi supaya kita bisa ikut penyembahan dan masuk dalam pujian dan pendengaran firman Tuhan. Persembahannya untuk minggu kedua adalah untuk diakonia, yaitu yang amplop coklat ya Bapak Ibu. Jadi amplop coklat itu untuk minggu kedua topping ya. Ya amplop pink itu diakonia.
Terus untuk amplop biru, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, perpuluhan, misi dan lain-lain dapat ditulis di dalamnya secara detail ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang memberikan iuran Love Peace bisa menghubungi Ibu Santi, dan juga untuk Bapak Ibu yang memberikan komitmen gedung untuk menghubungi Ibu Winda. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara secara online, persembahan dapat ditransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Winda Yanti. Nomor rekening adalah 230 sama aja ya, 1359642. Saya ulang, 230 nomor rekeningnya 1359642. Bukti transfer dapat dikirim ke WA ke nomor 0813 8733 0000. Saya ulang, bukti transfer yang Bapak Ibu sudah lakukan bisa dikirim ke WA ke nomor 0813 8733 0000. Bapak Ibu juga bisa follow Facebook, Instagram, TikToknya gereja kita, Gereja GKP Philadelphia melalui YouTube, dan bisa like, comment, share, dan subscribe. Wah, kita kayak YouTuber aja ngomongnya. Dan berikan juga klik lonceng supaya Anda bisa mengupdate video-video terbaru dari GKP Philadelphia. Kemudian untuk mesbah doa jemaat di Philadelphia setiap hari Sabtu itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Bagi yang ingin ikut dapat mendaftar kepada Ibu Gembala atau Dewan Gembala. Ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 6 sampai selesai secara online dan onsite secara bergantian, diumumkan di grup pemuda GKP Philadelphia. Ibadah wanita setiap hari Sabtu adalah pukul 3 sampai 5 sore secara online. Bagi yang belum bergabung di grup wanita, bijak dan rindu ikut ibadah, dapat menghubungi Ibu Gembala. Lalu mesbah doa Philadelphia, GKP Philadelphia itu setiap malam jam 8 di Facebook GKP Philadelphia. Selanjutnya ibadah tunas remaja setiap hari Senin jam 6 ya. Adik-adik tunas remaja secara online. Jadi bagi putra Bapak Ibu yang belum bergabung dan ingin mengikuti ibadah tersebut, dapat mengkonfirmasikannya kepada Ibu Gembala ya. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya belum, tolong hubungi, bisa mengkonfirmasikan kepada Ibu Gembala supaya anak-anaknya bisa turut serta di ibadah tunas remaja. Oke, Bapak Ibu, demikianlah pengumuman kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan bahwa Allah turut bekerja selalu dalam segala kehidupan kita. Katakan lebih lagi Yesus.
Tuhan, baik yang onsite maupun online, kita bersepakat di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang lebih besar dari segalanya, dan kami percayai sampai dengan hari ini. Kami bersyukur buat kasih anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami masih boleh mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki iman yang imun Tuhan. Kami bersyukur ketika kami diingatkan bahwa kami kurang imun pagi hari ini. Terima kasih buat teguran, pendidikan, kasih sayang, dan peneguhan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Biar setiap kami tidak memiliki happy Tuhan, tapi kami memiliki joy yang dari Tuhan. Joy yang supranatural itu boleh menjadi bagian kami, supaya kami kuat berdoa dan kami terus bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu Reverend Johan Luhur 5 yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah Kau kirimkan bagi kami. Terima kasih Bapak, Kau memberkati pelayanannya. Kau memberkati apapun yang dia buat. Engkau Allah yang memberi berhasil. Kemanapun hamba-Mu pergi, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dikuatkan, dihiburkan. Kami memberkati Tuhan keluarga ini bersama dengan Ibu kekasih Bu Sandra. Biarlah Tuhan keluarga ini boleh terus tetap kokoh. Engkau yang terus menjamin keluarga ini. Kemanapun hamba-Mu berangkat, Engkau yang menjamin. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kasih anugerah yang luar biasa. Bapak, kami juga bersyukur buat Bapak Ibu Gembala yang terus Engkau berikan kekuatan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat cinta, terima kasih buat hikmat, marifat, otoritas yang Kau berikan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta John beserta dengan Ibu. Bahkan kedua anaknya juga kami serahkan ke dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan, supaya keluarga ini tetap kuat untuk memimpin GGB Philadelphia sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Dan bahkan hikmat-Mu turun, apapun yang harus dikerjakan oleh jemaat GGB Philadelphia, Engkau boleh berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak juga buat Dewan Gembala yang boleh bersama-sama berjalan seiring. Biarlah tidak ada yang lebih cepat dan lebih lambat dalam kami bersama-sama bergandeng tangan. Kami memberkati keluarga Bapak Widada beserta dengan keluarganya. Kami memberkati keluarga Bapak Samudin Malbur dengan keluarganya. Biarlah Tuhan, kami sebagai Dewan Gembala kami terus menopang pelayan Bapak Ibu Gembala tempat ini, supaya terus menjadi jemaat yang misioner itu boleh terjadi, karena Engkau yang menggerakkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk berdoa yang terus Kau tambah-tambahkan kepekaan mereka untuk menjadi pilar di GGB Philadelphia, supaya kami terus kuat. Tanpa doa kami tidak bisa Tuhan lakukan apapun, karena kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa, tapi karena Engkau yang menghidupi kami, maka kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang Kau izinkan Tuhan mengalami terpapar COVID Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Iwe ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Muhammad Lutfi ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga Ibu Nani ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ini bukan aib, tapi ini adalah satu cara untuk mereka lebih dekat dengan Engkau. Inilah waktu yang Kau buat, waktu termanis untuk mereka boleh membangun keintiman dengan Engkau. Dia mereka boleh menaikkan imun, dan bahkan saat ini ketika mereka mengikuti ibadah secara online, biarlah kekuatan yang supranatural turun dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan paparan virus itu stop dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk siapapun jemaat atau siapapun yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini yang terpapar virus COVID Tuhan, kami perkatakan saat ini juga pulih dalam nama Yesus. Darah dan tubuh Yesus cukup mentahirkan setiap mereka, dan mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan. Itu yang terpenting Tuhan, karena sesungguhnya segala penyakit bukan persoalan. Yang dia persoalan ketika terputusnya hubungan dengan Engkau, itulah persoalan yang sangat urgent Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu yang sudah kami lalui. Biar Engkau memberkati mereka yang sudah berulang tahun. Engkau terus Tuhan tambahkan hikmat, marifat, pengertian, pertumbuhan roh yang terlebih penting. Karena sesungguhnya kebutuhan jasmani akan mengiring ketika roh kami sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk tempat ibadah yang boleh kami pakai pada pagi hari ini. Kami memberkati pemilik tempat ibadah ini. Biar kasih anugerah Tuhan melingkupi keluarga besar. Apapun yang mereka pergumulkan, Kau lihat jawaban dalam kehidupan mereka. Kami memberkati setiap gereja Tuhan yang beribadah di tempat ini juga. Engkau juga lawat mereka seperti Kau melawat kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang mereka mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau melawat mereka, tidak berbeda seperti Engkau melawat kami di tempat ini. Ada urapan Tuhan yang dahsyat, baik puji-pujian, semua bersorak-sorai, karena ada joy dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ketika kami boleh ada di wilayah tempat ini. Kami memberkati lingkungan Bukit di dalam nama Yesus. Ketika ada pujian, penyembahan, lawatan Tuhan mengalir atas mereka. Ada sukacita atas mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa atas kota Bekasi di mana kami boleh tinggal. Kami lepaskan berkat untuk kota Bekasi. Kota kasih Tuhan di mana ada aliran kasih ilahi yang mengalir. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Dan kami percaya keamanan jadi bagian dalam kehidupan di dalam keluarga Bekasi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan ketika anak-anak Tuhan terus berlutut berdoa untuk berdirinya satu bangsa di mana Engkau boleh mencintai bangsa ini. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam jaminan Tuhan yang sempurna, dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kami serahkan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakil bahkan seluruh kabinet yang ada. Kami percayakan Tuhan setiap keputusan Engkau ambil bagian, Engkau campur tangan. Dan kami percaya setiap keputusan adalah keputusan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat Engkau Allah yang bekerja dengan luar biasa. Untuk itulah kami mengucap syukur apa yang sudah Kau buat atas bangsa ini. Bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia disembuhkan, bangsa Indonesia mengalami hujan pertobatan yang besar. Banyak Tuhan jiwa-jiwa kami persembahkan bagi Engkau. Kami tetap merindukan 85% jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan siap lutut bertelut, siap lidah mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Raja yang berdaulat, yang mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang sakit dipulihkan, setiap keekonomian dipulihkan normal dalam nama Yesus. Kami tetap percaya Engkau Allah yang berdaulat penuh atas Indonesia. Ada kabut atas Indonesia, ada kemuliaan atas Indonesia. Indonesia menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Dari Indonesia akan terpancar cahaya kemuliaan Tuhan. Sebab terang Tuhan terbit atas Indonesia dan dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah buat dengan sangat amat baik. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini ketika hamba-hambamu sudah melayani di mesbah-Mu, perbesar kapasitas hamba-hambamu. Engkau yang sudah memberikan upah atas setiap mereka. Jadi lelah mereka tidak akan pernah sia-sia karena mereka berikan hatinya bagi Engkau. Dan kami juga memberkati jemaat Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Engkau berkati setiap usaha umat-Mu, Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, Engkau memberkati keluarga demi keluarga, suami istri yang penuh dengan cinta, suami istri yang mengasihi anak-anaknya, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Segala intervensi kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mau mengacungkan hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, kami sepakat, kami mau patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Ini waktunya kebangkitan mesbah doa. Ada mesbah doa di setiap keluarga demi keluarga. Karena disitulah akan ada kekuatan, akan ada imun yang kokoh, ada gereja Tuhan yang kokoh, yang tidak dibatasi oleh apapun. Tapi karena Engkau Tuhan yang berkehendak, Engkau yang beracara, Engkau yang akan terus membawa kami dalam ketepatan dan perkenanan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Engkau memberkati hamba-hambamu, Engkau memberkati anak-anakmu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan boleh berhasil. Yang studi yang Engkau buat berhasil, walaupun mereka masih dengan cara daring. Tapi Engkau Allah yang memberikan roh keahlian, Engkau Allah yang memberikan roh kepintaran. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus, dalam pembacaan firman-Mu, maka setiap pikiran kami dibukakan di dalam nama Yesus. Setiap ketidakmengertian kami dibukakan dalam nama Yesus. Dengan firman-Mu, dengan pembacaan 3 pasal, 2 pasal, 5 pasal, kami percaya kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mau taat kepadamu, tanpa berbicara kami sebagai manusia, tapi Engkau sendiri yang berbicara atas setiap roh dan sel setiap kami, sehingga kami bertumbuh karena Engkau yang memberikan pertumbuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap ibadah yang boleh berjalan. Kami bersyukur bermesbah doa jam 8 malam yang boleh kami ikuti Tuhan, membawa dampak bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi. Kami boleh berdoa, kami saling mendoakan, kami saling membangun kebenaran-Mu Tuhan dalam roh kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah wanita yang penuh dengan lawatan yang luar biasa. Kami terus nantikan lawatan-Mu Tuhan di ibadah wanita yang dahsyat, ibadah wanita GGP Philadelphia yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pemuda, bangkitkan generasi ini Tuhan.
Tuhan. Bangkitkan generasi Astama bergenerasi sebelum terjadi atas GGP Philadelphia dalam nama Yesus. Pemuda, roh pemuda yang tertidur bangun dalam nama Yesus. Ada kebangkitan yang besar. Inilah putaran terakhir di mana kami bergerak. Mari Tuhan, biar setiap Sabtu bilangan pemuda boleh yang ikut boleh semakin kau tambahkan. Dan kami juga bersyukur untuk remaja yang begitu antusias untuk ibadah saja pada Senin jam 6 sore. Terima kasih Bapak. Dan kami rindukan kebangkitan kaum pria. Untuk mereka kaum pria buat satu ibadah yang penuh dengan lawatan. Kalau kaum wanita, tunas remaja dan pemuda di lawatan, kami rindu imam-imam kami juga lawat Tuhan. Mereka berbangkit dalam nama Yesus untuk membawa seisi rumahnya datang beribadah kepadamu, menikmati cintamu, menuai banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap kami. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu menerima berkat-Mu. Namun kami rindu juga menyampaikan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi setiap kami. Mari kita sama-sama serukan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah, kita sudah mengakhiri segala sesuatu yang baik, dan saat ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelumnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu arahkan hati kita, angkat tangan untuk tidak berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah kasih karunia Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu. Dan saat ini berkat-Mu bagi jemaat-Mu melimpah. Oleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia telah sediakan. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah